Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemakaian formasi 352 pada saat Pak Indra Thohir mulai melatih Persib. Seperti kita ketahui bersama, pemakaian formasi 352 saat itu menuai kontra di banyak kalangan, termasuk manajemen dan juga para pelatih lokal Bandung. Waktu beberapa bulan kemarin, saya berkesempatan silaturahim ke Mbah Indra, Coach Indra Thohir bersama senior saya, Coach Ega Rakagali. Alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Indra, saya sangat bersyukur. Banyak sekali hal-hal yang bisa saya tanyakan, banyak sekali sharing sepak bola, terutama Persib waktu itu. Kita fokus di pembahasan 352 dulu ya. Begini ceritanya. Waktu itu Pak Thohir sebelum menjadi pelatih kepala merupakan asisten pelatih di pelatih fisik. Pada saat 94 Pak Thohir tuh ditanya sama Pak Ketua Umum, Pak Teng Wahyudi kalau nggak salah waktu itu ya, saya lupa lagi. Hir, baik tuh ngelatih Persib. Mangga Pak, asal abi mereka pakai formasi 352. Nah, sama kita 52, nah, orang kan juara teh patilu-tilu. Mohon ya, abi mah yang 352 atau mah bade mangga, entah gitu naon. Bingung ya Pak Ketua Umum digitupkan teh, karena waktu itu calon tunggal cuma Pak Indra Thohir. Akhirnya ya diperkenankan lah Pak Thohir tetap pada pendirian ya, orang pakai 352 nya, baik mah sok terkajeun merenya gitu ya. Pakai 352. Untung punya pemain-pemain yang cerdas, karena pola baru kalau pemain-pemainnya nggak cerdas ya nggak akan berjalan, tapi kalau pemain-pemainnya cerdas dikasih pola apapun bisa berjalan. 352 waktu itu menuai banyak kontroversi karena dibilang baru lah di persepak bolaan Indonesia. Terus Pak Thohir ya mungkin punya bekal, udah tahu apa itu kelebihan 352, apa kekurangannya, makanya berani. Kemudian saya tanya, Pak, kapan pakai formasi 352? Apakah bereksperimen pada saat melatih Persib atau sebelumnya pernah pakai? Nah, ternyata Pak Thohir tuh sebelumnya pakai 352 di Galakarya, Liga Antar Karyawan. Beliau waktu itu membawa tim Gedung Sate juara antar karyawan tuh tingkat nasional, final sama PSM sama Makassar, bukan PS sama Makassar kalau nggak salah. Saya waktu itu ya, membawa tim Gedung Sate juara di Galakarya pakai formasi 352. Waktu itu juara mereka konvoy di Bandung. Pas juara konvoy, aing mas arewe di Mas. Jadi beliau nggak ikut konvoy waktu tim Galakarya. Nah, ternyata dibilang rasanya cukup efektif 352, akhirnya digunakan lah di Persib. Menuai banyak protes, kita mulai dulu dari Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum tadi kan dibilang sempat ragu, orang kan juara patilu-tilu ya, karena dari tahun 86 90 juara tuh pakai 433 dengan sayap murni waktu itu ya. 433 seperti yang Nur Zaman saya itu kan. Kalau di musim sekarang tuh Febri, terus Fred Butuan gitu kan. Nah, dulu 433 dianggap formasi yang berjodoh lah untuk Persib. Ketua Umum protes. Sudah dijelaskan, orang mas nangis tamat maca buku lagi kata Pak Thohir ya, untuk pemakaian kenapa harus pakai 352. Udah sering dipakai, sering latihan. Penasaran Pak Ketua Umum tuh datang ke labang. Anak-anak yang biasanya latihan 1,5 jam, 2 jam kayaknya, sempat latihan sampai 3 jam. Saking penasarannya Pak Ketua Umum. Cik hayang nyaho sana 352 teh kumaha? Dijelasin. Jadi ke anak-anak berdak hampura ya rada lila latihan cenah. Aya Pak Ketua hayang nyaho 352 teh kumaha? Yang harusnya udah beres, akhirnya harus dijelasin lagi. Iya Pak, 352 teh kieu cara mainna. Cik si Robi di mana? Robi Darwis tempatkeun di dieu libero. Sutiono di mana? Yusuf Bahtiar di mana? Jadi benar-benar dikritis lah waktu itu Pak Ketua Umum. Jelasin terus sebelum akhirnya paham, mengerti ya nggak lah sok pakai 352. Terus sebelum ke Liga juga sempat uji coba sama Persija, kata Pak Thohir.
Persija kalah 3-0 di uji coba itu. Bahkan kiper Anwar Sanusi gak megang bola sama sekali di uji coba lawan Persija itu ya. Sampai-sampai beres pertandingan pengurus Persija itu datang, "Kang, iya formasi kumaha? Kok bisa seperti ini ya? Maksudnya kok bisa ya, bagus seperti inilah, jarang serang, terus bisa mencetak banyak gol." Akhirnya dijelasin, 352 tuh seperti ini. Nah, setelah itu dapat juga pertentangan dari para pelatih lokal Bandung. Sok kumpulkan di Lodaya lah, di gedung Asprop ya waktu itu. Akhirnya Pak Thohir menjelaskan, memang ada yang bertanya, nah main bola teh kumaha? Nah main bola tuh pakai sayap gitu kan. Seperti saya bilang tadi, sayapnya bukan sayap murni seperti 4-3-3. Itu juga salah satu alasan kenapa Jajang Nurjaman gak masuk skema tim ya. Waktu itu kata beliau, Pak Jajang gak masuk skema, akhirnya ditarik menjadi asisten pelatih. Karena apa? Nanti dijelasin lah kenapa Pak Jajang gak masuk skema. 352 tuh bukan tidak pakai sayap, kata Pak Thohir menjelaskan kepada pelatih lokal, tapi sayapnya datang dari belakang ya. Jadi bukan sayap murni, justru sayap di 352 itu luar biasa. Pada saat bertahan harus sudah ikut, pada saat nyerang juga harus sudah ada di penyerang sayap posisinya. Jadi jelasin ke para pelatih, bukan tidak pakai sayap, tapi sayapnya datang dari belakang, coming from behind lah istilahnya. Akhirnya debat-debat ya kumaha deui, akhirnya ciga ngasih kuliah lah urang mas, urang ciga merek kuliah ka pelatih da rek debat naon, dia udah ditunjuk jadi pelatih Persib. Nah itu salah satu Jajang gak masuk skema 4-3-3 kata skema 352 kata Mas Thohir. Akhirnya dijadikan asisten. Karena 352 itu ya, kalau menurut saya juga pernah walaupun di tim junior dilatih juga oleh Pak Yadi Mulyadi yang waktu itu mantan anak buah Pak Thohir. 352 tuh luar biasa ya. 3 back, 1 libero, 2 stopper, kemudian 2 wingback. Wingback itu yang paling menonjol perannya dibanding fullback di posisi 4 back sejajar ya. Pada saat bertahan mereka harus sejajar dengan 2 stopper. Jadi back itu ada 5, 2 stopper, 2 wingback, 1 libero. Pada saat bertahan minimal ada 5. Jadi pada saat menyerang, kan kata Pak Thohir datang dari belakang itu sayapnya masih bisa bekerja sama dengan 3 gelandang tengah, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang serang, 2 gelandang sayap ya. Selain jadi back sayap, bisa jadi gelandang sayap. Pada saat menyerang bisa menjadi penyerang sayap. Yang memberikan crossing itu wingback. Jadi dari ujung belakang sampai ujung depan lapangan itu dikuasai oleh wingback. Makanya harus punya stamina yang bagus. Nandang Kurnaedi, Pak Haji Nandang ya, Dede Iskandar, Hendra Komara waktu itu bergantian bermain di posisi wingback, dan akhirnya luar biasa. Dengan posisi 352 Persib menjadi tim paling sedikit kebobolan di Liga Indonesia. Bahkan saya pernah mendata di video sebelumnya, pernah saya ungkapkan itu rekor sepanjang masa pertahanan terbaik Persib, rekor sepanjang masanya dipegang oleh formasi 352 trio Pak Yadi, Pak Robi, Pak Mulyana, Pak Roy Darwis, kemudian 2 wingbacknya Dede Iskandar, Nandang Kurnaedi, dan juga Hendra Komara. Itu luar biasa, pertahanannya luar biasa. Ya wajar lah, waktu dicoba lawan Persija juga kan nggak terserang sama sekali Pak Anwar Sanusi. Nah 352 terbilang baru, tapi kemudian kesininya terakhir pasti pakai 352 itu 2010 zaman Jaya Hartono. Nah satu lagi yang menjadi perbedaan di 352, sayapnya kan di sisi sayap tuh dari depan sampai belakang tuh dikuasai oleh 1 pemain. Kalau di 4-3-3 waktu 86 juara, di belakang ada Mulyono, di depannya ada Jajang Nurjaman. Jadi satu sisi sayap tuh dikuasai oleh 2 pemain. Tapi kalau di 352 Nandang Kurnaedi ada di belakang, saat bertahan beliau, pada saat menyerang juga beliau, Dede Iskandar juga seperti itu. Nah cuman kalau di 4-3-3 kemarin juara di 2014, di belakang ada
Haji Supardi, di depannya M. Ridwan, di kiri Tony Sucipto, di belakang pada saat penyerangannya ada Tantan, ada Atep. Ya, itu perbedaannya 352 dengan 433. Jadi di 352 tuh benar-benar harus punya kondisi fisik yang bagus, stamina yang baik, ya. Luar biasa nih. Ya, itu sedikit cerita saya saat bertemu dengan Pak Thohir dan bertanya tentang formasi 352. Jadi zaman dulu intervensi dari manajemen itu cukup kuat ya. Bahkan pemilihan formasi juga diatur gitu kan. Mungkin karena kaget, orang kan biasa juara 433, nah jadi 352 gitu kan. Tapi dengan karakter yang kuat, Pak Thohir tetap kekeh pakai 352 dan bisa membuktikan bahwa 352 itu juara, bahkan juara dengan tingkat kebobolan paling sedikit. Ya, Pak Sutiawana juga berhasil mencetak 21 gol dalam satu musim, luar biasa Pak Suti. Jadi intinya apa? Untuk menjadi pelatih Persib harus punya karakter yang kuat, tegas. Memang kalau tidak punya, wah berat di Persib tuh. Dulu ada intervensi manajemen, kalau lagi main jelek bobotoh, nyerang, dan ternyata dari dulu. Saya nanya juga ke Pak Thohir, Pak kapungkur kumaha gitu, sarua incu saya ngapikan kampung sekolah gara-gara pernah eleh gitu kan. Jadi ya gak apa-apa lah, tapi kalau menurut saya mah jangan nyerang keluarganya gitu ya. Kan sekarang banyak kayak kemarin si Leonard Tumpamahu bikin story, saya bukan pengecut, kalian kalau mau bully saya, bully aja saya nggak tutup kolom komentar, tapi jangan bully keluarga saya, anak istri saya. Emang banyaknya kayak gitu sekarang. Yang diserang bukan cuma orangnya, bukan cuma pelakunya, tapi keluarganya juga ya. Kalau bisa mah jangan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Itulah sedikit cerita saya tentang 352 Persib. Mudah-mudahan memberikan inspirasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.